Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Nur Fahmi dengan nomor induk mahasiswa 1915106113. Nah, di sini aku ada kesempatan buat wawancara di salah satu usaha hidroponik, yaitu di teras ponik. Bagaimana sih keseruan wawancara di tempat ini? Simak videonya sampai akhir ya. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra. Kebetulan saya di sini diamanahi sebagai penanggung jawab produksi kebun. Jadi segala perawatan itu saya yang mengontrol, termasuk tanaman, mulai dari pupuk tanaman sampai panen itu saya yang bertanggung jawab. Teras ponik, sebenarnya dari namanya kan udah kelihatan ya, teras ponik. Dari kata yang awal itu ada kata terasnya, jadi memang awal mula dulu terciptanya teras ponik itu berawal dari teras rumah yang berukuran kurang lebih 9 meter persegi. Itu sekitar 2017. Terus kemudian itu awal coba-coba di teras halaman rumah itu karena memanfaatkan lahan yang kosong supaya bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan tanaman. Akhirnya dimulailah di situ untuk berhidroponik, dan awal dari nama itu diambil dari teras rumah itu. Kendala yang utama pasti betul antara di modal. Kemudian kendala yang lainnya juga pengetahuan tentang hidroponik, karena waktu itu masih awal-awal, jadi masih perlu banyak belajar. Selain modal, terus juga mengenalkan ke masyarakat tentang hidroponik, terus kemudian mencari lahan juga untuk mengembangkan. Dan mungkin kendala yang berikutnya itu ada di saat pemasarannya atau penjualannya. Sebenarnya langkah-langkah dalam perawatan sayuran hidroponik itu sebenarnya umum ya, sama kayak teman-teman hidroponik yang lainnya. Yang awal yang perlu diperhatikan adalah mengecek kondisi air dalam tandon, terus kemudian mengecek pupuk atau nutrisinya, kalau kami menyebutnya adimix di hidroponik. Terus kemudian mengukur pH dan melihat atau mengecek pertumbuhan tanaman, terus kemudian mengecek hama juga di tanaman. Untuk perawatan mungkin itu sih sebenarnya sama dari teman-teman yang hidroponik yang lain juga, perawatannya sama. Jadi mulai dari yang terpenting itu kan pengecekan pupuk, nutrisi, kemudian tanaman, pertumbuhan, terus pemilihan benih juga. Tipsnya sebenarnya ada di perawatannya juga. Perawatannya tadi yang untuk karena dari satu petani ke petani yang lain itu dia pasti mempunyai mungkin semacam pakemnya masing-masing atau settingan kebunnya masing-masing. Nah, itu yang harus harus coba ditemukan oleh si petaninya. Menemukan settingan yang pas untuk kebun, settingan di ppm nutrisinya, terus kemudian memperhatikan intensitas sinar matahari yang minimal untuk pertumbuhan bisa dikatakan bagus itu 5-6 jam dalam satu hari. Kalau itu bisa full itu lebih bagus. Terus kemudian biar supaya bisa meningkat, mengontrol ppm nutrisi, terus kemudian mengontrol pH air, terus kemudian rajin membersihkan instalasi di setiap kali panen. Terus kemudian bisa di dalam segi pemilihan benih yang berkualitas juga, itu pasti akan menghasilkan benih yang juga menghasilkan panen yang juga berkualitas. Dan dari segi bobot juga bisa lebih bagus daripada benih yang mungkin yang benih-benih lokal yang ada di pasaran yang harganya jauh lebih murah.
Bicara kegagalan sebenarnya banyak banget, banyak banget kegagalannya. Seperti kondisi seperti ini di Jogja kebetulan, dalam mulai awal November sampai pertengahan November ini, mendekati akhir November ini, cuaca sedang tidak menentu. Kadang bisa 4 hari full mendung, sama sekali nggak keluar sinar matahari, nggak ada sinar matahari, pertumbuhan tanaman pasti otomatis terganggu. Dan karena kami di sini masih menggunakan benih yang bisa dikatakan benih yang cukup harganya, yang cukup terjangkau, akhirnya pertumbuhannya jadi kurang maksimal. Kalau dalam istilah hidroponik itu dinamakan bolting atau kutilang. Jadi pertumbuhan itu tanaman dia tidak maksimal, dia pertumbuhannya hanya meninggi, tidak melebar, dan jumlah daunnya lebih sedikit. Dan ketika sudah mengalami hal seperti itu, kebanyakan customer kami tidak ada yang mau. Akhirnya banyak sayuran yang tidak bisa terpanen. Kegagalan yang lain juga, kemarin ada kendala mati listrik, karena kan hidroponik ini kan, terutama sistem yang kami pakai ini kan, pompa itu harus berjalan 24 jam. Jadi ketika listrik mati, otomatis tidak ada air yang mengalir dan tidak ada cadangan air yang ada di modul atau di instalasi ini. Akhirnya hampir 1 hari mati listrik, kita nggak bisa menyelamatkan tanamannya. Akhirnya hampir semua 1 binus ini tanamannya nggak ada yang bisa dipanen. Alhamdulillah ada sedikit yang masih bisa diselamatkan kemarin. Terus kegagalan yang lain, selain gagal panen, terus kemudian ada tantangan di cuaca juga, mungkin ada tantangan di pasar juga waktu awal-awal kita mulai hidroponik. Jadi sempat kebingungan juga waktu nyari pasar, mau kita jual kemana. Sebenarnya kalau dijual kemana sebenarnya banyak pintunya, cuman waktu itu memang belum menemukan apa ya istilahnya, menemukan teknik dalam pemasarannya. Terus kegagalannya apalagi ya, pernah juga diserang hama, akhirnya kita juga gagal panen juga, sempat libur produksi juga selama beberapa bulan karena kita harus sterilisasi kebun, harus pembersihan kebun karena diserang hama itu tadi. Terus sama apa lagi ya, sebenarnya banyak sih, kalau mau diingat-ingat, mau diulik satu-satu sebenarnya banyak. Segmen pasar ini kita ada yang dimasuk di pasar tradisional, kemudian ada yang di rumah makan, ada yang di franchise, ada yang di ada yang di reseller juga, kemudian ada yang di catering, ada yang di pembuatan produksi salad juga ada. Harapan untuk pertanian Indonesia ke depannya, semoga, kalau kami berharap dengan adanya metode hidroponik ini semakin memudahkan dalam masyarakat Indonesia untuk bertani, terutama anak-anak muda yang saya lihat semakin kesini anak-anak muda yang terjun di pertanian itu semakin berkurang kalau saya mengikuti berita-berita yang ada. Terus kemudian ditambah dengan lahan-lahan sawah yang mulai berkurang. Terus kemudian harapannya dengan adanya hidroponik ini dapat menarik perhatian dari anak-anak muda untuk mau terjun di pertanian, bahwa dengan sistem hidroponik ini kita juga tetap bisa gaul, kita tetap bisa eksis, kita tetap bisa main sama teman-teman, karena dari perawatannya juga kita lebih minim, lebih hemat air juga, lebih hemat tenaga juga. Jadi semoga pertanian Indonesia, saya berharap bisa lebih baik lagi, bisa meningkatkan terutama di sektor pertanian, merangkul anak-anak muda untuk terjun di dunia pertanian, dan bisa memakmurkan para petani yang ada di Indonesia.